Sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Tuhan bersamamu dan bersama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka sama seperti lalang itu dikumpulkan, dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, ada dua tokoh yang kisahnya kita dengarkan hari ini. Yang pertama ada Musa. Nabi Musa adalah nabi besar bagi bangsa Israel, orang-orang Yahudi, karena perannya yang luar biasa. Ia begitu sabar menghadapi bangsa Israel yang mudah goncang. Tiba-tiba percaya, yakin sekali dengan Tuhan, tetapi ketika berada dalam kesulitan mereka protes kepada Tuhan, dan protes itu mereka arahkan melalui Musa. Namun Musa tetap setia membimbing orang-orang ini. Itu tokoh yang pertama. Tokoh yang kedua adalah Titus Brandsma, Beato Titus Brandsma. Seorang imam Karmelit yang berjuang sampai akhir hidupnya, terutama melalui tulisan-tulisannya untuk mengkritik, menyadarkan orang-orang yang melakukan penganiayaan, orang-orang yang melakukan kejahatan, yang bertindak tidak adil, dan lain sebagainya. Dan tentunya atas tulisan-tulisan Beato Titus Brandsma ini, ia mendapat banyak sekali tantangan, ancaman, dan akhirnya juga harus dipenjarakan. Saudara-saudariku yang terkasih, dua tokoh ini berjuang untuk kebaikan.
Dua tokoh ini berjuang supaya benih baik yang ditaburkan di dalam hati mereka, di dalam diri mereka bisa bertumbuh dan berbuah. Dua tokoh ini berjuang di tengah himpitan lalang. Benih jahat yang ditaburkan oleh si jahat, komentar orang, ancaman, keras kepala dari umat Israel, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apa rahasia dari dua tokoh ini sehingga mereka begitu setia, berani, begitu teguh memperjuangkan yang benar? Yang paling pertama, mereka dekat dengan Sang Penabur. Mereka dekat dengan Tuhan. Musa selalu bersemuka atau berkonsultasi, datang dan berdoa. Dalam bacaan pertama dikatakan dia berpuasa 40 hari. Titus Brandsma di dalam penjara pun dia masih menyebarkan kebaikan. Dia masih mewartakan siapa itu Tuhan, siapa itu Yesus. Dia masih mengajak semua tawanan untuk berdoa, berserah kepada Tuhan. Rahasia yang pertama adalah dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, orang-orang yang dekat dengan Tuhan akan bercahaya di dalam kerajaan Bapa. Itulah yang dijanjikan oleh Tuhan hari ini. Dua tokoh ini adalah contoh bagaimana perjuangan mereka, keteguhan iman mereka, kedekatan mereka dengan Tuhan membuat mereka, menghantar mereka bercahaya di dalam kerajaan Bapa. Tuhan memberkati.